Assalamualaikum Habib. Bagaimana hukumnya masjid meminta sumbangan di jalan atau memutar kaleng sumbangan di waktu Jumatan? Kalau tidak boleh, bagaimana solusi jika masjidnya miskin? Dan kalau umpama masjidnya sudah kaya raya, bagaimana mengalokasikan dana yang baik dan benar? Bolehkah digunakan untuk membangun sekolah atau TPQ? Soal yatadamman salah as'ilah takriban. Awalan yakni ma hukmu takmirul masjid yani. Ya'khud amwal yani yatlub yas'al amwal minan nas fit turuqat atau yudawwir qas'ah indal khutbah yani. Inda khutbatil jum'ah. Ma hukmu hada? Hada awalan. Ba'din idza lam yajuz fi'lu hada. Kif al-hal idza kan المسجد فقير مثلا هذا السؤال الثاني. السؤال الأول السؤال الثاني. السؤال الثاني والسؤال الثالث يتعلق بهذا كله. السؤال الثالث إذا كان المسجد غني مثلا فما هو أفضل شيء الذي يفعله التأمير في هذا المال؟ هل يجوز بناء المدرسة أو سواء كان للقرآن أو للعلوم الدينية بجنب المسجد مثلا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن عمارة المساجد مأمور به، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة المعنوية بالدروس ومجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعمارة الحسية من بناء وإنارة ونورة وغير ذلك، هذه العمارة. فإذا أردنا أن نعمر مسجد فهذا شيء جميل، فكل من يساهم في هذا الأمر له الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن بعزة وكرامة لا بذلة ومهانة. فما يفعله البعض من وقوف في الشوارع وطلب لهذا، هذا منظر غير حضاري، لا ينبغي ذلك. بل هناك أناس ممن يتوسم فيهم الخير من أهل الخير وأهل الإيسار ينبغي أن ترسل إليهم رسائل من تأمير هذا المسجد. والتأمير إما أن يكون الناظر خاص بشرط الناظر بشرط الواقف، أو يكون ذلك التأمير نيابة عن القاضي فيكون نائب عن الناظر العام. هذا هو التأمير الشرعي. من هو التأمير الشرعي؟ إما أن يكون ناظرا بشرط الواقف، أي وقف هذا بشرط أن يكون النظارة لفلان وفلان وفلان، هذا نظارة خاصة، فلا يجوز التدخل للنظارة العامة أبدا مع وجود الناظر الخاص. والناظر العام هو القاضي أو نائبه، فإن لم يكن هناك ناظر بشرط الواقف فإن هناك من هو نائب عن القاضي قيم من جهة القاضي، وهو يكون تأمير لذلك المسجد أو لذلك المصلى، إن لم يكن هناك نيابة نظارة خاصة لذلك المسجد أو لذلك المصلى أو لذلك المعهد. نعم. Mengimarah masjid ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Mengimarah masjid, menghidupkan masjid, membangun masjid, ini ada dua model. Ada imarah fisik, pembangunan fisik. Ini seperti ya membangun fisik masjid, mencakup juga penerangan masjid, atau pengecatan masjid. Ini semuanya imarah dhahirah. Ada imarah atau imarah hissiyah, ada imarah ma'nawiyah.
membangun masjid tapi bukan fisiknya. Seperti mengadakan pengajian-pengajian ada di masjid. Ini termasuk imaratul masjid. Mengadakan majlis dzikir, majlis sholawat kepada Rasulullah SAW ada di masjid. Ini juga dikatakan imarah. Imarah baik yang zahir maupun yang batin tadi itu adalah sesuatu yang baik. Dan siapapun yang bekerja sama membantu imarah masjid, baik yang zahir maupun yang batin, ini akan mendapatkan pahala. Cuma kata beliau, kita mengimarah masjid hendaknya itu dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, bukan cara-cara yang tidak terhormat, bahkan terkesan merendahkan masjid atau justru merendahkan agama kita. Contoh, cara-cara yang kurang baik di dalam upaya mengimarah masjid adalah narik sumbangan ada di jalan-jalan. Ini pemandangan yang mengesankan seolah-olah yang melakukan ini orang yang tidak berperadaban, tidak memiliki peradaban. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Ada pengurus masjid narik sumbangan masjid ada di jalan raya. Ini pemandangan yang sangat tidak menyenangkan, sangat merendahkan, tidak terhormat. Kata beliau, kalau kita mau bangun masjid, terus kita perlu sumbangan, masjidnya fakir, perlu sumbangan, maka lakukanlah dengan cara yang sopan, yang terhormat. Apa contohnya? Seperti kita cari orang-orang kaya yang dikenal baik dan dermawan. Kita datangi secara khusus mereka. Kita kirimi surat resmi dari takmir, minta bantuan, bukan secara umum gitu, tidak, tapi datang. Jadi tidak ada orang tahu. Jadi takmir bikin beberapa proposal, datang ke orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang dikenal baik dan kaya, didatangi, dikasih proposal. Nah, ini termasuk cara-cara yang terhormat. Bukan diumumkan, enggak. Jadi disebar secara umum gitu enggak, tapi datang ke orang-orang khusus, orang-orang kaya yang terkenal baik dan dermawan. Ini adalah cara-cara yang bagus. Nah, kemudian siapa sih yang dimaksud takmir ini? Yang berhak mengimarah masjid, mengatur, mengendalikan masjid. Ini yang dimaksud adalah nadhir. Jadi yang punya kewenangan atas sebuah masjid, atas masjid itu adalah nadhir. Nadhir ini ada nadhir khusus, ada nadhir umum. Nadhir khusus lebih kuat dibanding nadhir umum. Nadhir khusus itu bagaimana terbentuknya, proses pembentukannya, yaitu ditunjuk langsung oleh orang yang wakaf ketika dia mengucapkan sigat wakaf. Jadi ketika ada orang mewakafkan tanah untuk masjid misalnya. Jadi dia ngomong, saya mewakafkan tanah ini menjadi masjid dengan syarat nadhirnya A misalnya. Nah, A ini dia akan jadi nadhir. Ini nadhir khusus. Kalau orang yang wakaf mengatakan seperti itu, maka A ini yang berhak ngurusi masjid, yang berhak mengelola masjid, ngatur masjid dia. Pemerintah tidak berhak ikut campur kalau sudah ada nadhir yang khusus seperti ini. Kalau tidak ada, maka ada nadhir yang sifatnya umum, yaitu apa? Pemerintah. Pemerintah. Jadi qadhi. Gitu. Yang ngurusi masjid. Bisa dia sendiri atau nunjuk petugas. Jadi ngangkat orang, jadi ada orang kalau memang tidak ada nadhir khusus, maka di sini menjadi wilayah pemerintah. Jadi pemerintah yang berwenang itu nunjuk siapa saja yang dianggap mampu untuk ngurusi masjid. Nah, kalau seperti ini sifatnya nadhir umum. Cuman yaitu tadi, nadhir khusus lebih kuat dibanding nadhir umum. Kalau masjid itu sudah punya nadhir khusus, pemerintah tidak berhak ikut campur ngurusi masjid itu. Tapi kalau tidak ada, baru pemerintah yang bertindak untuk nunjuk orang yang dianggap layak dan mampu untuk mengurusi masjid. وأما حكم تمرير القصعة في أثناء الخطبة فهذا من إشغال المستمعين عن سماع الخطبة، وهذا من اللاغين، لأنه من اللغو اشتغالك عن الخطيب بالواتساب أو
بالرسائل SMS أو بالقصعة التي تمرر أثناء الخطبة، هذا من اللغو. هذا إذا كان في المساجد الفقيرة، لا ينبغي ذلك حتى في غير وقت الخطبة. والأولى أن تفعل صناديق خلف المسجد أو أمام المسجد للتبرعات لمن أراد أن يتبرع للمسجد، هذه صناديق خاصة. فهو أولى من هذه القصاع التي تشغل الناس عن الخطبة وعن استماع الخطيب. هذا في المسجد الفقير. أما المساجد الغنية فإنه لا يجوز تمرير القصاع لا في وقت الخطبة ولا في غير وقت الخطبة. لا يجوز تمرير القصاع لمسجد غني. المسجد الفقير يحتاج إلى عمارة، لا بأس تعمل هذا حتى تنتهي حاجة هذا المسجد. أما المساجد الغنية فإنها تتسول للمسجد وهو المسجد غني، وهذا سواء كان في أثناء الخطبة أو في غير أثناء الخطبة، فذاك لا يجوز. من المنكر الذي يفعل في هذه الأيام في مساجد غنية لغير محتاجة، ومع هذا يسأل لها من المال من التجار أو يمرر القصاع لأجل المال، وعند المسجد ما يكفي المسجد من نفقة حسية على الأمور الحسية أو معنوية، على دروس التعليم أو على الخطبة أو على غير ذلك. فهذا في المسجد الغني لا يفعل له ذلك أبدا. نعم، هذا حكم تمرير القصعة، هذه للمساجد الغنية لا يفعل لها شيء من ذلك. طيب، فإذا كان هناك مسجد غني فكثرت له التبرعات من غير سؤال. كيف من غير سؤال؟ صورة المسألة أن تعمل هناك صناديق للتبرعات لمن أراد أن يتبرع المسجد، وضع ذلك في هناك. هذا من غير سؤال، من غير سؤال يطرح صندوق من أراد أن يتبرع بيطرح للمسجد شيء من غير مسألة. فإذا اجتمع عندنا للمسجد مال كثير من تبرعات وهبات ونذورات، شيء كثير، ماذا نفعل بهذا كله؟ هذا كله مال المسجد. لا يجوز لنا أن نبني مدرسة لتحفيظ القرآن ولا لتعليم القرآن، فضلا أن نتبرع به لإنسان. لا يجوز أن يتصرف في مال المسجد إلا ما هو لمصلحة المسجد من العمارة الحسية أو المعنوية بس، من أجرة خادم، أجرة منظف، أجرة تأمير إذا كان يعطى على قدر أجرة مثله، إذا كان يتعب في هذا الأمر بحسب يعطى على قدر أجرة المثل لا أكثر. وهكذا ينبغي أن يحتاط في مال المساجد. أما نجمع مال المسجد ثم بعد ذلك نتبرع به للتصرفات في مجالات الخير أو صدقات الخير، هذا خير نعم، لكن في غير مال المسجد، في غير مال المسجد. هذا لو هذا مال المسجد قال أنا بستعير القطيفة حق المسجد عندي مناسبة، ما يجوز. بيستعير المايك حق المسجد عنده مناسبة، ما يجوز. أموال المساجد يحتاط لها كما يحتاط لأموال الأيتام. فالمسجد كاليتيم، كما أنه لا يجوز أن يؤخذ من مال اليتيم، كذلك لا يجوز أن يؤخذ من مال المسجد. ولا يجوز أن يتبرع من مال اليتيم، كذلك لا يجوز أن يتبرع من مال المسجid. Adapun menjalankan kaleng ketika khutbah ini adalah termasuk perbuatan laghu, perbuatan yang tidak baik, yang mengganggu dan bisa melalaikan jamaah dari fokus menyimak khutbah. Jadi ketika khutbah kita itu dilarang oleh agama
untuk menyibukkan diri dengan perkara lain. Ketika khotib sedang berkhutbah, kita fokus menyimak khutbah. Jangan menyibukkan diri dengan urusan lain. Seperti misalnya buka WA, buka SMS, apalagi ngirim pesan ketika sedang khutbah. Ini dilarang. Termasuk juga yang dilarang adalah apapun yang menyibukkan seseorang dari fokus menyimak khutbah, seperti menjalankan kaleng. Apalagi kadang-kadang ada roda gede, geladak-geladak itu. Nah, itu menyibukkan dari jamaah menyimak khutbah. Nah, ini sesuatu yang terlarang. Jadi ketika khutbah tidak dilarang. Jadi ketika khutbah dilarang untuk menjalankan kaleng. Baik masjid itu masjid yang miskin, fakir, atau masjid yang kaya. Untuk masjid miskin, masjid yang kekurangan dana, jangan menjalankan kaleng ketika khutbah. Kalau di selain khutbah bagaimana? Jadi di kesempatan lain, bukan ketika khutbah, tidak apa-apa, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Sekali lagi ini untuk masjid yang fakir, yang miskin, kekurangan dana. Jadi penggalangan dana lewat kaleng berjalan itu kalau khutbah jangan dilakukan. Di luar khutbah pun usahakan jangan. Terus bagaimana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah disediakan kotak bagi siapapun yang kepingin nyumbang di depan masjid misalnya. Bukan di dalam ketika sedang jamaah atau sedang ketika sedang khutbah. Karena bisa melalaikan. Ketika wiridan misalnya kan terganggu orang akhirnya. Udah taruh aja kotak di depan gitu, atau di samping di mana bagi siapapun yang ingin memberikan amal, biar dia masukkan di situ tanpa mengganggu kegiatan yang ada di masjid misalnya. Nah, ini cara yang lebih baik. Tapi sekali lagi ini adalah untuk masjid yang fakir. Adapun masjid yang kaya menjalankan kaleng, ini artinya minta-minta untuk masjid. Jadi minta-minta untuk masjid. Pakai kaleng berjalan itu kalau masjidnya kaya sama sekali tidak diperbolehkan. Baik ketika khutbah atau di luar khutbah. Kalau pakai kaleng berjalan bagi masjid yang kaya, yang dananya sudah melimpah, tidak perlu sumbangan, dia sudah bisa mencukupi anggaran imarahnya, baik imarah zahir maupun batin, sudah tercukupi, maka tidak diperbolehkan untuk menjalankan kaleng. Baik ketika khutbah atau di kesempatan yang lain. Adapun kalau misalnya menyediakan kotak, masjid sudah kaya, tapi menyediakan kotak ada di depan masjid misalnya, terserah. Jadi tanpa dikelilingkan gitu. Jadi taruh di depan masjid misalnya, siapa yang kepingin nyumbang di situ disediakan tempat, nah ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Kenapa? Kalau kayak gitu, jadi kita hanya menyediakan tempat bagi siapapun yang kepingin nyumbang tanpa kita minta-minta. Tapi kalau kaleng berjalan itu kesannya sudah minta. Dengan bahasa hal itu namanya minta-minta. Nah, jadi kalau menjalankan kaleng masjid yang kaya tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar menyediakan kaleng di depan masjid bagi siapapun yang ingin nyumbang masukkan saja di situ, ini tidak ada masalah. Kemudian tadi pertanyaannya ada pertanyaan, bagaimana masjid kaya yang memiliki dana melimpah, ini yang terbaik digunakan apa? Ya tadi itu, kata beliau, gunakanlah untuk imarah masjid baik yang zahir maupun batin. Jadi untuk kemaslahat masjid, jadi gunakan, jadi harta masjid itu harus digunakan untuk hal-hal yang memiliki maslahat untuk masjid. Jadi tidak boleh sembarangan, harus berhati-hati di dalam mengalokasikan dana masjid. Murni harus digunakan untuk sesuatu yang ada maslahatnya ke masjid. Baik zahir maupun batin. Maslahat zahir misalnya untuk bayari petugas kebersihan masjid. Atau tukang adzan. Atau takmir kalau memang dia
mengeluarkan tenaga, jadi dia takmir atau nadir ngurusi masjid ini dia sibuk, akhirnya dia aktivitasnya sebagian tersita untuk itu. Boleh ngambil, tapi yang sewajarnya, tidak boleh mahal-mahalan. Nah, harus hati-hati, ini harta masjid. Gitu. Dan tidak boleh menggunakan dana masjid untuk hal-hal yang sifatnya tidak maslahat kepada masjid. Seperti bangun TPG. Ini tidak ada maslahatnya ke masjid. Maslahat iya memang, tapi bukan ke masjid. Karena itu dana masjid tidak boleh digunakan untuk pembangunan TPG. Atau misalnya untuk santunan. Santunan fakir miskin, santunan anak yatim, santunan apalah, tidak diperbolehkan. Jadi uang masjid tidak boleh digunakan untuk santunan yang tidak ada maslahat ke masjid. Atau digunakan bangun TPG, tidak boleh. Jadi harus, sekali lagi beliau menekankan, dana masjid hanya untuk sesuatu yang ada maslahatnya ke masjid. Baik dohir tadi sudah disebutkan atau batin, seperti untuk biaya pengajian yang ada dilaksanakan di masjid. Ini maslahat untuk masjid. Kenapa? Bisa meramaikan orang yang ibadah ada di masjid. Ini imarah batinah ini. Adapun disumbangkan, tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh masjid punya karpet misalnya, atau tikar, atau apa, dipinjam tetangga karena ada tahlilan di rumahnya. Tidak boleh. Itu tahlilan di rumah, pinjam karpetnya masjid. Tidak boleh. Atau pinjam mic-nya masjid. Tidak boleh. Itu harta masjid harus hati-hati, harus digunakan untuk hal-hal yang ada maslahatnya ke masjid. Persis seperti harta anak yatim, sebagaimana kita tidak boleh sedekah pakai harta anak yatim, begitu juga tidak boleh sedekah pakai harta masjid.